طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. Alhamdulillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi hari ini kita lanjutkan kembali materi kita, pembahasan kita mengkaji ilmu nahwu yang spesifik kepada i'rab dan implementasi atau praktiknya nanti di beberapa surat dari juz 30 dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yang dimana kitab ini merupakan karya dari Syekh Dr. Aliana Mahfizahullah Ta'ala. Baik, kita teruskan pembahasan kita, yaitu tentang nasabnya fiil mudhari, yang dimana fiil mudhari itu rofa ketika dia kosong dari yang namanya amil nasab dan amil jazm. Maka kalau dikatakan apa amil dari rofanya fiil mudhari atau jenis amil yang merofakkan fiil mudhari, itu adalah amil maknawi, ya, sebagaimana amilnya si mubtada, ya. Amil rofaknya mubtada itu pun juga sama, yaitu amil amil maknawi, karena amil itu nanti ada dua, ada amil yang sifatnya maknawi, ada amil yang sifatnya lafzi. Lafzi berarti kan dia terlafazkan, nampak, terlihat, terbaca dia di dalam kalimat. Nah, kita akan ulangi secara cepat terkait nasabnya fi'il mudhari, ya. Di mana yunsabu al-fi'lu al-mudhari'u, fi'il mudhari itu dinasab idza sabaqathu adatun min adawatin nasbi. Ketika dia didahului dengan salah satu perangkat dari perangkat-perangkat nasab. Dan fi'il mudhari yang nasab ini memiliki beberapa tanda. Alamatun nasbil fi'il mudhari di antaranya adalah fathah zahirah ala akhirih sawa'un akana sahil akhiri am mu'tal al akhir. Nah, ya. Jadi ada yang tanda nasabnya dengan fathah zahirah, fathah yang terbaca. Ini tentu jelas pada fiil yang sahih akhir, dan dimasukkan pula fiil mu'tal, tapi fiil mu'tal akhir dengan ya dan waw saja. Dengan ya dan waw saja, khifah. Nah, di antara contohnya yang sahih ini lan tablugha. Kemudian lan taqdiya untuk yang fiil mu'tal akhir bil ya dan fiil mu'tal akhir bi waw. Contohnya adalah lan ad'uwa, lan ad'uwa. Nah, semuanya nasab dengan tanda fathah yang nampak. Berikutnya yang kedua adalah dengan fathah yang muqaddarah. Ini tentu berlaku pada fiil mu'tal akhir yang diakhiri dengan alif. Ini sebagaimana hukum isim juga, isim maksur, ya kan? Isim maksur. Nah, itu dia ditakdirkan seluruh apa namanya? Keadaan i'rabnya, bahkan seluruh harokat. Nah, kalau di isim itu kan dia ditakdirkan apa? Domah, fathah, kasrah. Nah, kalau di fiil yang diakhiri oleh huruf alif, ya, yang diakhiri oleh huruf alif, fiilnya fiil mu'tal akhir dengan alif begitu, maka ditakdirkan hanya harokat apa? Domah dan fathah saja, karena yang namanya fiil tidak menerima kasrah. Nah, di sini contohnya adalah lan yakhsha, yakhsha nih. Nah, ya. Kemudian tanda ketiga dari nasabnya fiil mudhari adalah penghilangan nun, hadzfun nun min akhirihi. Nah, ini berlaku pada al-amtsilah al-khamsah, min al-amsilati al-khamsah. Contohnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Nah, yang menjadi syahid kita adalah lafal yughayyiru. Hatta itu salah satu penasab, tapi penasab yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an. Jadi dia ada banyak nanti macam dari penasab fi'il mudhari. Kita langsung masuk pembahasannya, nawasibul mudhari. Salah satu anwa. Nah, ada tiga jenis. Ada tiga jenis penasab fi'il mudhari'.
Yang pertama, jadi pertama ma yansibu al-mudhari'a binafsihi. Nah, penasab fi'il mudhari' yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Udah. Wahia arba'atu ahruf dan dia ada 4 huruf. Yang pertama adalah an, kedua lan, ketiga idzan dan keempat kai. An nahu qaulihi ta'ala contohnya wallahu yuridu ayyatuba alaikum an. Dia memiliki nama, namanya adalah harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Kenapa dikatakan nasbin? Karena dia memiliki fungsi menasabkan. Tuh contohnya an yatuba. Jadi nasab dia, tanda nasabnya fathah kan yatuba. Kemudian masdar, betul. Nah, ketika fi'il mudhari itu dimasuki dengan an, maka bisa ditakwil dia ke masdar sharih. Berarti an yatuba bisa disebut juga masdar? Iya, masdar muawwal namanya. Masdar yang ditakwil, ditakwil kepada masdar sharihnya. Masdar sharih itu mudahnya adalah isim yang terletak di urutan ketiga pada urutan perubahan tasrif istilahi. Itu kita kaitkan dengan ilmu sorof. Itu sebagaimana juga Al-Imam Ibnu Ajurum katakan demikian definisi dari masdar. Hmm. Atau kalau ingin lebih mudahnya, masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Seperti jalan, jalan adalah kata kerja. Nah, kita bendakan dia menjadi perjalanan, maka itu adalah bentuk masdar. Itu mudahnya, tapi itu dari segi bahasa Indonesia. Tentu jelas ada perbedaan ke bahasa Arabnya. Nah, ya. Nah, an yatuba masdarnya apa masdarnya adalah masdar adalah taubah, taubatan. Kan taba yatubu taubatan gitu. Itu kata apa namanya tasrifnya. Taba yatubu taubatan. Nah, taubat, taubat. Nah, berarti kita takdirkan takdirnya bagaimana ini? Ya. Wallahu yuridu taubatan Tahu. alaikum. Nam ya, taubatan. Gitu. Itu takdirnya. Nah, nanti ketika mengirobnya bagaimana? An yatuba ini fi'il mudhari ya kan? Fi'il mudhari mansub ya dengan annya ini. Nah, itu adalah masdar muawwal fi mahalinas fi mahalinas bin karena dia terletak setelah yuridu. Nanti teman-teman bisa coba kembali membuka rekaman-rekaman dari kitab boleh Nahwu Tatbiki ya atau Kaifatut Skin An-Nahwa yang membahas an. Nah, karena di situ langsung membahas i'rabnya. Karena untuk buku ini praktek i'rabnya langsung difokuskan kepada apa? Contoh-contoh Quran nanti di belakangnya ya. Nah, jadi ini teorinya. Yang kedua adalah lan. Lan adalah harfun nafyin wa istiqbalin. Harfun nafyin wa istiqbalin wa nasbin. Harfun nasbin wa nafyin wa istiqbalin begitu. Nasbin dia menasabkan, nafyin dia menafikan, tapi penafiannya itu adalah istiqbal, jangka panjang. Dan itu adalah makna dasar, makna asal dari lan, fungsi asal dari lan. Nah, berarti bisa nggak keluar dari hukum asalnya? Bisa. Ya, ketika memang ada ya dalil-dalil syar'i yang tidak mendukung itu, maka dia keluar dari hukum asal. Nah, kalau memang berkaitan dengan lafaz Al-Qur'anul Karim, seperti dalam Al-Qur'anul Karim, ya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tarani, kamu tidak akan melihatku." Pakainya lan. Itu ketika di dunia berlakunya. Tapi ketika di akhirat tidak berlaku bagi orang yang beriman. Nah, gitu. Maka ini titik tolak perbedaan antara itu masuk ke ranah akidah ya. Karena akidah seseorang itu kesohihannya berbanding lurus dengan pemahaman dia terkait bahasa Arab atau nahwunya. Nah, perbedaan titik tolak dengan perbedaan kita dengan akidah Mu'tazilah. Ya, akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang meyakini Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Nah, di mana mereka memiliki pandangan terhadap ayat tersebut sampai kapanpun Allah tidak akan bisa dilihat hatta dengan orang beriman. Nah, itu keyakinan yang batil, keyakinan Mu'tazilah. Karena secara letterlock meyakini demikian lan itu ya nafyin istiqbal gitu never gitu. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak.
memaknainya demikian kalau sudah berhadapan dengan apa? Nas Al-Quran, apalagi ada pendukung dari hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dan terkait pernyataan Mu'tazilah tadi, itu terbentang banyak di kitab-kitab mereka, salah satunya di kitab sekaliber Al-Kasyaf, ya, tafsir pentolan yang Mu'tazilah, ya, Al-Zamakhsyari, Al-Imam Zamakhsyari. Dan karena dikenal orang-orang Mu'tazilah itu adalah ahli dalam ilmu nahwu, ahli dalam ilmu ilmu nahwu, ilmu lughah, ya. Semua pakar ilmu lughah mayoritasnya adalah orang-orang Mu'tazilah, ya. Nah, dari Abbasiyah, ya. Ya, berkembang di Khalifah Ma'mun. Yang ketiga, idzan. Idzan. Nah, idzan ini dia adalah harfu nasbin wa jawabin. Berarti dia digunakan untuk apa? Jawab. Contoh kalimat idzan yafudha bahthuka. Yafudha, idzan yafudha, faza yafuzu, ya kan? Nah, yafuza mansub dia di idzan. Dan kalimat idzan yafudha bahthuka, idzan itu artinya oke, jadi kalau begitu, ya. Nah, ini adalah jawaban liman qala, jawaban bagi orang yang mengatakan a'dadtu bahthi bi inayah. Berikutnya yang keempat, kai. Kai, contohnya di sini, ya, kai tasunu. Nah, tasunu itu kan dia minal amsilah al khamsah. Yang asal adalah tasununa. Asal di sini ketika tidak ada kai alias kosong dari penasab dan penjazm, maka tasununa marfu dia disubutin nun dengan tetapnya nun. Nah, tetapi ketika sudah masuk kai, nunnya hilang. Karena penghilangan nun merupakan tanda nasab untuk tasunu yang dia notabene sebagai al-amsilah al-khamsah. Nah, hadhil ahruf al-arba'ah. Huruf-huruf yang empat ini min haitsu syart, ya, dari sisi syarat, ya. Li amaliha, ya. Li amaliha wa adamuhu. Nah, Nah, dari sisi syarat terkait pengamalannya dan juga wa'adamuhu, tidak adanya syarat, begitu. Kismani terbagi menjadi dua. Berarti dari empat penasob yang menasobkan fi'il mudhari dengan dirinya terbagi menjadi dua berdasarkan apa namanya? Syarat beramalnya dia. Nah, yang pertama ada maya'malu biduni syartin, yang dia beramal tanpa syarat, yakni adalah an dan lan. Diingat-ingat. Kemudian idzan dan kai ini ya malu bisyartin, dia beramal dengan syarat. Maka ini yang akan kita bahas. Wa syartu kaunu idzan nasibatan. Nah, syarat idzan itu dia menjadi nasibah penasab. Yang pertama antakuna musaddarah. Musaddarah fi awalil jawab berarti dia harus terdapat di awal jawab. Nah, ya, di awal jawab. Kemudian yang kedua ayyakun al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Fi'il yang terletak setelahnya itu bermakna mustakbal yang akan datang. Kemudian yang ketiga alla yafsila bainaha wa bainal fi'li fasilun. Tidak boleh adanya fasil pemisah yang yafsil memisahkan bainaha antara si izan wa bainal fi'il dan juga si fi'il mudhari'nya. Ilal qasam kecuali pada qasam yakni sumpah. Berikutnya wasyartu kauni, ya, wasyartu kauni yang tadi itu syartu kauni, ya, bukan syartu kaunu. Nah, wasyartu kauni kai masdariyatan, dan di antara syarat kai itu menjadi masdariyatan, masdariyatan itu nasab sebagai khobarnya kaun, ya. Nah, sebagaimana yang tadi juga kita baca syartu kauni izan nasibatan, nasibatan ini nasab menjadi khobarnya kaun. Nah, syarat kai menjadi masdariyah yang juga nasibah menasabkan begitu. Jadi kai ini juga huruf masdar. Nah, ini syaratnya. Anta taqaddama alaiha lamut ta'lil. Jadi kai itu dia harus didahului dengan lamut ta'lil. Likai sebutannya. Likai. Dan lamut ta'lil ini bisa terlafazkan. Berarti dia ada dalam kalimat, ya, nampak dan terbaca. Dan bisa takdiran secara takdir. Nahu contohnya ijtahid likai tanjaha. Ini kan nampak lamnya, ya, lamu ta'lilnya. Bersungguh-sungguhlah agar supaya kamu berhasil, itu arti dari kai.
Ijtani bisyarra kaitan jua, kaitan jua. Nah, ya. Nah, kaitan jua di sini kan tidak nampak lam taklil ya, tapi ada gitu. Agar supaya artinya, agar supaya kamu selamat nih. Ijtani bisyarra, maka jauhilah keburukan. An-naw'atsani ya yunsabu al-fi'lu al-mudhari' bi an al-mutmarah jawazan. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian di mana penasab fi'il mudhari' itu dia tidak dengan dirinya sendiri, melainkan dengan bantuan an yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan secara wajib, ada yang disembunyikan secara boleh. Kita masuk yang disembunyikan secara boleh karena hanya ada satu saja, yaitu lamut ta'lil. Lamut ta'lil ini ya lamul jar teman-teman semua ya, lamul jar. Makanya dia tidak langsung masuk ke fiil mudhari karena nggak bisa. Jadi dia dengan bantuan an. Maka yang menasabkan fiil mudhari itu bukanlah lam, melainkan an. Lamut ta'lil. Nahwu qaulihi ta'ala contohnya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana. Nah, litubayyana. Nah, ya, itu takdirnya adalah li antubayyina. Berikutnya ana wasalis jenis yang ketiga yunsabu al-mudhari'u bi an al-mutmarah wujuban. Sekarang kita masuk ke nasab fi'il mudhari yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an mutmarah, an yang disembunyikan wujuban secara wajib. Ba'da sittati ahruf. Setelah 6 huruf ini. Yang pertama adalah lamul jahud. Lam untuk pengingkaran. Dan dia ada ketentuannya agar kita nanti bisa membedakan mana lamul juhud, mana lamul ta'lil. Nah, ingat ketentuan lamul juhud saja. Kalau tidak ada ketentuan lamul juhud, ya di dalam kalimat berarti ketika ada lam yang masuk ke fi'il mudhari kalimat tersebut ya maka lamut ta'lil dia karena tidak ada ketentuan-ketentuan lamul juhud. Nah, kita akan lihat wadhabituha ketentuan lamul juhud antus baqa dia harus didahului dengan makana atau lam yakun. Nah, ya. Awal dari kalimatnya dia harus didahului dengan makana atau lam yakun. Nahu qaulihi ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, lihat baik-baik ada lam yang masuk ke fiil mudhari yu'adziba. Ada lamnya nih. Ya. Kita lihat sebelumnya ada makana. Oh, berarti lamnya bukanlah lamul ta'lil, melainkan lamul juhud. Ya. Lamul juhud itu ada di surah Al-Anfal ayat 33. Nah, coba dibuka. Sudah dibuka? Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, surah Al-Anfal ayat 33. Silakan artikan. Hmm? Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Lamul juhud untuk pengingkaran. Yang kedua hatta wahya lil ghayah awit ta'lil. Nah, ya. Hatta ini dia adalah huruf ghayah, puncak. Nah, ya. Atau juga bimana ta'lil. Nahu qaulihi nahu qaulihi sallallahu alaihi salatu wasallam ini sabda hadis Nabi Muhammad SAW rufi'al qalamu an salasah hadis tentang takdir ya pena telah diangkat dari tiga. Nah, ya. Anin naim hatta yastayqidha ya, hatta di sini berarti harfu ghayah sampai bermakna ila. Nah, ya begitu. Nah, ini terkait uzur-uzur begitu. Berarti tidak dikenakan khitab. Orang yang tidur sampai dia apa, bangun. Nah, maka dalam berikutnya wa anis sobi hatta yahtalima. Ya, dan dari anak kecil sampai dia ihtilam mimpi basah baru dikenai khitab. Wa anil majnun ya, dan dari orang gila hatta ya'kila sampai dia berakal baru dia dikenakan apa? Khitab. Kalau dia gila, ya dia nggak dikenai khitab. Sama seperti orang yang tidur karena tidak sadar. Dan juga sobi karena belum balik. Gitu.
Jadi belum menjadi mukallaf. Berikutnya yang ketiga, kai. Idza lam tusbaq al-lamu lafzan au taqdiran. Apabila tidak didahului dengan lam, perhatikan dengan kai sebelumnya teman-teman. Kalau kai sebelumnya yang menasabkan fiil mudhari dengan dirinya sendiri itu dia harus didahului lamut ta'lil baik secara lafaz mau secara takdir. Tapi kalau kai yang menasabkan fiil mudhari dengan bantuan an mutmarah, dia tidak didahului dengan lam baik secara lafaz maupun secara takdir. Berarti kalau udah nggak ada di lafaz itu, ya memang tidak ditakdirkan adanya lam, karena memang yang kita maksudkan kai di sana dia menasabkan fi'il mudhari'nya dengan bantuan an mudmarah, ya. Nah, wa illa fahiya masdariyah nasibatun binafsiha. Nah, kan jika tidak di sini maksudnya apa? Kalau dia diawali dengan lam, ya maka dia menjadi ini dong, masdariyah nasibah yang menasabkan dengan dirinya. Kayak yang sebelumnya kita bahas. Nahu qaulihi ta'ala faradadnahu ila ummihi kai taqarra. Nah, kai taqarra di sini ya, kai taqarra di sini ya bi an mudmarah. Nah, yang keempat au. Au ketika dia bermakna hatta atau illa. Perhatikan baik-baik karena nanti kita akan dapati au pada pembahasan atof. Idza kanat bermakna hatta au illa. Ya, jika dia bermakna hatta, hatta berarti kan bermakna ila, wayah sampai atau ila kecuali. Contoh ijtahid fi amalika. Bersungguh-sungguhlah di dalam amalanmu. Au tanala ma turid. Apa artinya? Sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Gitu. Ya. Yang kelima, faus sababiyah. Nah, fa sababiyah ini dia menasabkan fiil mudhari yang terletak setelahnya dengan bantuan an mudmarah secara wajib ketika fa sababiyah ini datang setelah kalimat-kalimat nafi atau kalimat-kalimat tolak, ya. Nah, ini untuk istilah tolak ini tolong diingat baik-baik karena nanti ketika misalkan kita masuk atau belajar ilmu balaghah ini berfungsi sangat, ya. Nah, di pembahasan kalam, kalam khobar, kalam insya gitu. Nah, nah, tolab ini ya insya itu. Nah, ya, di antaranya ada amr, ada nahi, ada tamani, ada kalimat taroji, ada tahdid. Intinya perkataan-perkataan yang tidak bisa disifati dengan kedustaan. Ya, kalamnya itu. Nahu qaulihi ta'ala, ini contohnya yang nahi, ya. Wala tatghaw fihi fayahil alaikum ghadabi. Mana yang menjadi syahid kita? Yahilla. Ini fa-nya fa sababiyah. Fa-nya fa sababiyah. Dia menasobkan yahilla dengan bantuan an yang disembunyikan wujuban secara wajib. Mana kalam tolapnya? La tataghaw itu fil nahi. Ya, uslub nahi itu juga masuk ke dalam tolap. Ya. Atau nafiin, penafian. Begitu. Ya, penafian. Yang keenam, wawul ma'iyah ini juga sama. Kalau didahului dengan nafi atau talab. La tanha. Nah, begitu. Jangan kamu larang dari akhlak yang buruk, begitu. Wanya wa ma'iyah bersamaan taktia. Nah, taktia mansub dia. Mansub bi an mutmarah wujuban. Bada wawi sababi atau bada wawil ma'iyah. Nah, itu i'rabnya.
Bersamaan kamu melakukan perbuatan yang semisal. Jangan kamu larang orang dari akhlak yang jelek, sedangkan bersamaan kamu juga melakukannya. Bukan berarti keharaman, berarti nggak boleh apa namanya nahi mungkar gitu. Enggak begitu ya. Cuman kurang profesional aja. Nah, kita langsung masuk ke jazmul fi'il mudhari. Ya, jazmnya fi'il mudhari. Yujzamu al-fi'lu al-mudhari'u idza sabaqathu adatun min adawatil jazmi. Fi'il mudhari itu dijazm apabila didahului dengan suatu perangkat dari perangkat-perangkat yang menjazm. Alamatu jazmil fi'l al-mudhari, tanda jazmnya fi'il mudhari yang pertama adalah as-sukun idza kana sahih al-akhir. Kalau fi'il mudhari tersebut adalah fi'il yang sahih akhir maka disukunlah ya. Nah, lam yahfaz zalimun. Yahfaz ada kemasukan lam. Lam ini salah satu perangkat yang menjazm. Yang kedua yang B ya. Hadfu harfil illah, penghapusan huruf ilat tentu ini berlaku pada mu'tal al akhir mutlaqan secara mutlak berarti mu'tal akhir dengan alif, dengan waw atau dengan ya ketika jazm kemasukan huruf jazm atau penjazm amil-amil jazm hilang sudah itu huruf ilatnya ya. Contoh lam yada'u wawnya hilang. Lam yas'a alifnya hilang. Lam yaqdi ya-nya hilang. Yang ketiga, hadfun nun ini idza kana minal amtsilatil khamsah berlaku pada fiil-fiil yang lima yaf'aluna yaf'alani ya kan taf'aluna taf'alani dan taf'alina. Nah, nunnya hilang tuh ketika jazm ya. Al abna'u nih lam yatafawwaqu. Kalau ditanya ini alifnya apa namanya nih? Alif fariqah, teman-teman semua ya. Alif fariqah ini adalah alif yang terletak setelah wawul jamaah. Untuk membedakan wawul tersebut adalah wawul jamaah, bukan wawu dari huruf ilat. Karena kalau wawu huruf ilat tidak ada alif fariqahnya. Allahu a'lam. Yang ketiga, ada watu jazmil fi'l al-mudhari' naw'an. Oh, terkait dengan perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari dia terbagi menjadi dua jenis, beda dengan penasab tadi. Kalau penasab dia dibagi berapa jenis? Ti tiga. Nah, ya, di jenis pertama dibagi dua pula tinjauan syaratnya, syarat beramalnya dia. Kemudian yang ketiga, ini pembahasan amil jazm. Nah, terbagi menjadi dua jenis amil jazm itu ada yang ma yajzimu fi'lan wahidan yang menjazmkan satu fi'il wahya arba'atu ahruf, ada empat huruf. Yang pertama lam, kedua lam ma, dan yang ketiga adalah lamut talabiyah dan yang keempat adalah la at-talabiyah. Ini Masya Allah beliau bahasakan dengan talabiyah. Nah, ya. Amr maksudnya teman-teman la di sini adalah lamul amr. Lam bermakna perintah. Dan yang keempat adalah la bermakna nahi. Begitu. Lam. Lam ini dia ada namanya, dia adalah harfu nafyin wa jazmin wa wa qal bin. Namanya nahu lam. Lam ya. Lam ah mil wajibi gitu. Ya. Kedua, lamma bada ad-darsu wa lamma ya'ti at-tulabu. At-tulabu kita baca domah fa'ila ya'ti. Pelajaran telah dimulai dan para siswa belum datang. Ya'ti. Apa tanda jazmnya ya'ti, teman-teman? Harfu harfil ilah. Nah, ya hadfu harfil illah betul sekali ya penghapusan atau penghilangan huruf huruf illah. Huruf illah apa yang dihapus? Huruf ya. Betul, huruf ya. Lamu talabiyah nahu qaulihi ta'ala. Contohnya liyunfik. Ini lamnya lamul amr yang artinya adalah hendaklah.
dan bisa masuk kepada fiil-fiil mudhari yang fa'ilnya itu gaib seperti ini atau bahkan yang mukhatab ya. Yang keempat, la tolabiyah, la tolabiyah. Nah, kenapa dinamakan tolabiyah begitu ya? Nah, karena dia bermakna permintaan, talab ya, meminta begitu. Kemudian yang keempat, la nahi, la tuakhir amal al-yaum ilal ghadi. Jangan kamu tunda amalan hari ini sampai besok ya. Jangan ditunda-tunda. Kebaikan itu jangan ditunda. Kerjakan segera ya. An-naw' tsani ma yajzimu fi'lain wa hiya ithnata asyrata adatan dan yang menjazmkan dua fi'il ini jenis kedua dari penjazm fi'il mudhari dan jumlahnya ada ithnata asyrata 12 ya. Nah, ini kita sebut dia perangkat syarat, teman-teman. Perangkat syarat. Karena dia menjazmkan dua fi'il. Fi'il jazm yang pertama disebut dengan syaratnya, kemudian fi'il jazm yang kedua disebut dengan jawabnya. In, nahu in, tahtarim ikhwanaka yahtarimuk. Yahtarimuk. Jika kamu memuliakan saudaramu, maka yahtarimuka. Ah, ini yahtarimu ini majzum dia dengan penghilangan nun. Ya, majzum bi'in dia. Ini fiil yang kedua kan. Maka saudara-saudaramu tadi itu akan memuliakanmu. Man siapapun ya'mal khairan. Nah, tuh. Ya'mal. Kemudian di sini apa? Yalqa. Yalqa ini fi'il mu'tal akhir bil alif. Majazumun bi man wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Huruf ilat apa yang dihapus? Alif. Yang ketiga ma apapun ya. Taqaddam min amalin tuhasib alaih. Maka kamu akan dihisab atasnya. Nah, ya. Yang keempat ai. Nah, untuk ai ini dia mu'rab teman-teman ini. Ya, nanti tergantung dia kedudukannya jadi apa begitu dalam kalimat. Nah, di sini ayu talibin. Ayu atau ayya? Ay, ayu. Ya, nah. Ayu talibin yajtahid. Nah, ya. Yanjah. Begitu. Apa artinya? Ayo, ada yang bisa menerjemahkan? Eh, Penuntut ilmu siapa saja yang sungguh-sungguh, maka ia akan sukses. Ya, Nah, kan Ustaz. dia berhasil. Nah, barakallahu fiik. Ya, mumtaz. Yang kelima mata kapanpun. Mata tatawadhu. Nah, kapanpun kamu tawadu. Gitu. Ya, maka akan banyak muhibbuka, orang-orang yang menyukaimu. Muhibbuka itu asalnya adalah muhibbuna, para pecinta. Ayyana nahu, ayyana tusafir, kapanpun kamu pergi, tajid murakaban. Maka kamu akan mendapati apa? Eko murakab, markab. Ya, nah, apa itu? Markab, Alat transfer ya, atau kapal. ya, kendaraan ya, markab, markaban. Nah, yang ketujuh, aina. Aina yujad ma'un, dimanapun kamu dapati air, apa atau dimanapun ada air, begitu. Ya,
Yanbat zar'un. Nabata yanbutu. Yanbut. Ya. Zar'un. Maka ladang atau sawah itu tumbuh. Nabata yanbutu. Tumbuh. Yanbut. Nah, majzum dia bisukun. Anna nahwu anna tajid syajaran talqama'an. Nah, Masya Allah ini. Dimanapun kamu dapati pohon ya kamu jumpai air. Nah, gitu. Haitsuma nahwa haitsuma tantazir. Ahdur ilaik. Kaifama tu'amil nih bagaimanapun kamu bermuamalah denganku, u'amilkan. Maka aku pun bermuamalah denganmu ya demikian. Mahma nahum mahma tatlub minni ujibka. Nah, itu ada tatlub sama ujib ya, fi'il mudhari'nya majzum keduanya. Ada izma. Izma tudzakir durusak tanjah. Nah, ya. Barakallahu fik. Ya, tudzakir di sini adalah majzum dia dengan izma, tanjah pun juga majzum. Nah, inilah amil-amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan kelima, langsung kepada kedudukan-kedudukan kata di dalam kalimat yang nanti i'rabnya rofa. Nanti tinggal kita sesuaikan apanya, tanda dari setiap rofanya, dan apa sebab dari rofanya, amil-amilnya apa. Nah, gitu. Barakallahu fikum. Kita tutup, kita cukupkan. Kalau ada yang bertanya, silakan nanti ditanyakan di grup, kita diskusi di sana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi lumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.